Ada rindu yang tak terbalas. Bahkan rasa rindu ini tak kunjung sampai padanya. Rindu yang kian menumpuk, membuat dada menjadi sesak, hingga pernapasan pun tak stabil. Bagaimanakah caranya agar rindu ini sampai padanya? Bagaimana caranya agar rasa rindu ini terobati? Kata orang, obat rindu adalah bertemu. Bagaimana caranya? Sedangkan ia saja sudah berada di dunia yang berbeda. Apakah aku harus menyusulnya? Agar kami bisa bertatap muka, melepaskan segala kerinduan yang telah lama menusuk di dada. Tuhan, bolehkah aku bertemu padanya sekali lagi? Tak apa, bila aku tak bisa menggenggam tangannya, memeluk erat tubuhnya, dan menghirup bau khas tubuhnya. Tak apa, aku tak bisa mendengar suara nan merdu yang mencari ciri khasnya. Tapi, tolong izinkan aku untuk melihatnya. Melihatnya dari dekat, seraya membisikkan beberapa kalimat rindu ke telinganya. Bila engkau tak mengizinkanku bertemunya tuh secara langsung, maka mohon izinkan aku bertemu lewat mimpi. Terakhir kali aku bertemunya lewat mimpi adalah minggu pertama ia pergi meninggalkan dunia ini. Mengapa ia tidak menemuiku lewat mimpi? Padahal aku sangat merindukannya. Apakah ia tidak merindukanku? Atau ia enggan untuk masuk ke mimpiku? Apakah salahku padanya? Sehingga ia tak pernah menemuiku dalam mimpiku. Tidak. Aku tidak boleh memikirkan pikiran buruk seperti itu. Ingat saja apa yang dikatakan orang-orang padaku. Ia tidak mau kamu sedih, makanya ia tidak muncul di mimpi kamu. Ia tidak sanggup untuk bertemu kamu, walaupun itu lewat mimpi. Ia menyayangimu, dan jangan pernah berpikiran bahwa ia tidak menyayangi. Tuhan, tolong beritahu kepada ia bahwa aku sangat merindukannya. Ini tentang seorang putri yang kehilangan kedua sayapnya. Sayap yang selama ini memompongnya untuk terbang ke angkasa, sayap untuk membantunya menyimbangi diri saat berdiri sendiri, berjalan di atas berbatuan yang tajam, dan sayap untuk melindunginya dari setiap ancaman yang mendekat. Sayap yang menemaninya kemanapun ia pergi, yang memberinya kehangatan di saat ia kedinginan. Sayap itu juga bisa menjadi pundak di saat si putri menangis. Sayap itu bagaikan sebuah payung untuk si putri kecil itu. Kini, putri kecil itu sudah beranjak dewasa. Namun, proses tersebut dilalui si putri sendirian. Kenapa? Kemanakah sayap yang selama ini bersamanya? Di manakah kini ia berada? Apakah sayapnya telah patah atau bahkan telah hilang? Sayap si putri kecil telah menghilang. Sejak ia menginjak remaja, sayap yang terus menemaninya menghilang. Sayap itu hilang bukan tanpa alasan, melainkan sudah waktunya sayap itu untuk berpisah darinya. Sayap yang telah usang terbakar matahari di siang hari, dan sayap yang telah bolong ditembus angin pada malam hari. Sayap ini telah memutih seiring bergantinya hari, tak cantik dan kokoh seperti pada saat si putri masih kecil. Kini, tiba saatnya sayap itu pergi. Tidak, bukan ia tidak ingin melepaskan tugasnya begitu saja. Tapi, ia tahu bahwa putri kecilnya bisa tumbuh tanpa ia di sampingnya. Putri kecil itu memulai kehidupannya mulai dari merangkak kembali. Tapi kali ini ia sendiri, merangkak perlahan di atas ubin yang dingin dan lutut penuh memar. Satu langkah pertama ia sudah terjatuh. Darah segar membanjiri ubin rumahnya. Apakah yang ia harus lakukan sekarang? Apakah ia akan berhenti sampai di sini? Apakah ia menjadi seperti dulu? Saat ia jatuh, ia akan menangis dan merengek agar tidak berlatih lagi. Oh tidak. Sejenak ia terdiam, lalu menempelkan kembali lututnya ke ubin-ubin rumahnya. Walau setiap langkahnya meninggalkan bercak-bercak darah yang amis yang segar,
Ia tak peduli dan melanjutkan latihannya. Perlahan, putri kecil itu telah bisa berjalan. Meski terkadang ia tak bisa menyeimbangkan tubuh dan langkahnya, ia tetap berjalan. Sometimes, ia mengingat masa lalunya bersama sayapnya. Sayap yang menjadi pemompong untuk ia berjalan kini telah tiada. Tak terasa air mengalir begitu deras dari mata coklat indahnya. Ya, kali ini setiap langkahnya meninggalkan buliran air mata. Kini putri kecil itu telah berhasil berdiri sendiri tanpa kedua sayapnya. Yaps, it's true. She can do it. Dia bisa melewatinya. Ia menjadi wanita cantik yang sangat kuat dan tangguh. Bunda, lihatlah putrimu sekarang. Aku bukanlah putri yang dulunya sangat cengeng. Putri manja yang menangis bila permintaannya tak dituruti. Putri yang setiap kali jatuh tak mau berdiri kembali dan menghadapi lubang yang sama. Ujar sang putri sembari mengelus bingkai foto ibunda tercinta. Gadis itu pun tertidur sembari memeluk album foto itu. Malam yang begitu dingin. Tetesan air hujan membasahi sekujur pakaian gadis itu. Ya, kini ia telah basah kuyup di kuyur hujan yang berjatuhan begitu cepat tidak memberi jeda waktu. Gadis itu menempi untuk berteduh sesaat di halte sebuah bus. Begitu juga dengan orang-orang yang menggunakan motor dan berteduh di sana. Di sudut kursi ia melihat pemandangan yang sangat menyakitkan. Hatinya seolah tercabik-cabik begitu sakit. Apa kamu tahu apa yang dilihat gadis itu? Ya, ia melihat seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Aku juga ingin dipeluk, teriaknya dalam hati. Aku rindu sekali dipeluk bunda, batinnya, lagi dan lagi. Untuk kesekian kalinya ia merasa Tuhan sangat tidak adil padanya, mengumpat Tuhan atas yang terjadi padanya. Dan ia pun memutuskan untuk pulang. Jika boleh aku minta, antarkan aku pada masa kecil, saat aku hanya mengenal bermain denganmu dan menangis di pangkuanmu saat aku terjatuh.